untuk tembok ukurannya pasti memiliki standar yang berbeda-beda, ya, memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Nah, untuk lebarnya, ya lebar itu untuk lebar tembok itu kalau kita dari atas, pandangan dari atas, ukurannya bisa sampai dari 10 cm sampai 15 cm, ya 10 sampai 15 cm, tergantung dari bangunan yang akan dibangun. Ya, kalau misalkan untuk sebuah bangunan yang memang digunakan untuk rumah bertingkat, biasanya untuk ketebalan temboknya, ya ketebalan temboknya, lebar temboknya seperti itu, dan bahan-bahannya pasti berbeda dengan rumah yang biasa seperti itu. Jadi kalau yang tembok yang tebal, lebar seperti itu cocok digunakan untuk rumah yang bertingkat, ya karena untuk tekanannya, kekuatannya itu harus kuat banget seperti itu. Nah, di sini untuk warung sederhana di sini, ya untuk warung sederhananya di sini saya buat untuk tebal temboknya, ya untuk lebarnya di sini saya gunakan adalah ukurannya 10 cm. Ya, saya menggunakan ukurannya 10 cm untuk setiap ketebalan dari atau lebar dari temboknya, ya lebar dari temboknya. Kemudian untuk pintunya di sini, saya gunakan untuk daun pintunya ini lebarnya adalah 80 cm. Ya, saya menggunakan ukuran 80 cm. Kemudian untuk kusennya di sini saya menggunakan ukurannya untuk lebarnya di sini yaitu bukan lebar, panjang ya. Ini untuk panjangnya itu 5 cm, ya 5 cm. Nah, untuk membuatnya di sini saya menggunakan ukurannya adalah desimeter, ya, menggunakan ukuran desimeter. Baik, kita siap buat baru. Yang pertama di sini kita membuatnya di titik koordinat, yaitu kita mulai di titik koordinat 10,10 ya, 10,10 untuk sumbu X dan Y-nya. Kita tekan perintahnya dulu, rek. Kemudian titik koordinatnya adalah 10,10. Nah, di sini mulainya adalah di sini 10,10. Kita akan membuat untuk temboknya yang arah ke kanan dulu, ya, bawah ke kanan. Ukurannya adalah at 50, ya, 50,1. 50 adalah nilai dari sumbu X, 1 adalah nilai dari sumbu Y-nya. Jadi di sini untuk ukuran 50 unit di situ adalah ukurannya berdasarkan dari ukuran desimeter, ya, ukuran dari desimeter, ya. 50 unit di sini adalah nilainya ukuran desimeter, ya, seperti itu. Jadi kita membuat skala perbandingannya seperti itu. Kemudian satunya di situ adalah nilai dari 10, ya, 10 cm, ya, 10 cm seperti itu. Nah, di sini satunya di sini adalah 1 desimeter sama dengan 10 cm. Jadi untuk lebarnya tembok adalah ukurannya 1 desimeter. Kemudian kita buat kotak yang kedua, right, enter. Titik koordinatnya adalah di titik koordinat 10,10 juga, ya, 10,10. Kemudian di sini nilainya di sini, ya, kita buat ini yang berdiri, ya. Jadi kalau untuk membuat temboknya di situ saling tumpang tindih, ya, saling tumpang tindih. Di sini ukurannya adalah 1, untuk tinggi bangunannya, ya, untuk tinggi bangunannya adalah 3 meter, ya, 5 kali 3 meter seperti itu.
Nah, ini berarti 30 cm, 30 desimeter seperti ini. Nah, perhatikan, jadi kotak di sini ada kotak kecil ya. Ini ada kotak kecil. Ini adalah ya pertemuan antara objek yang pertama tadi, ya, objek yang pertama dengan objek yang kedua. Nah, di sini kotak yang kecil ini adalah ibaratnya kalau sebuah bangunan itu cakar ayamnya, seperti itu, cakar ayamnya. Jadi tempat untuk cor, seperti itu ya, tempat untuk cornya. Jadi untuk cakar ayamnya seperti itu. Kemudian kita buat kotak selanjutnya, enter. Nah, di sini kotak yang ketiga, di sini kita buat titik koordinatnya adalah di koordinat 10,40 ya. 10,40 seperti apa? Jadi karena di sini adalah kita mulainya tadi di titik koordinat 10,10. 10 pertama adalah nilai dari sumbu X ya. 10 kedua untuk nilai sumbu Y-nya. Nah, kalau di sini adalah 10,10, kemudian panjangnya di sini tadi bangunannya ini untuk tinggi di sini tadi adalah 30 unit ya, 30 unit, maka 10 tambah 30 untuk Y-nya nanti berada di koordinat 40 ya. Kita enter. Ya, kita enter di sini. Terus di sini kita buat berarti untuk panjangnya untuk sumbu X-nya adalah 50 unit ya. 50 unit itu mewakili dari ukuran desimeter atau ukuran 5 meter ya, 405 meter, atau ukurannya 500 cm seperti itu. Jadi di sini ukurannya saya menggunakan ukuran desimeter untuk membuatnya. 50, komanya berapa? Komanya adalah 1 ya, 1. Nah, karena di sini dia ke bawah ya, sumbu X-nya sumbu Y-nya ke arah bawah, berarti di sini min 1 ya, min 1 seperti ini ya. Dari titik koordinat di sini pojok kiri atas di sini ke bawah ya, sumbu Y-nya ke bawah 1 unit ya, 1 unit. Nah, kemudian kotak yang terakhir yang keempat di sini ya, kita menggunakan titik koordinatnya untuk membuatnya di titik koordinat 60,10 right. Kemudian nah di sini kan tadi panjangnya 50 unit ya. Dari sini 10 ke sini adalah 50 unit, berarti 50 tambah 10 ya, dari titik koordinat awal tadi 10, berarti kita sumbu X-nya di titik koordinat 60. Untuk sumbu Y-nya berapa? Sumbu Y-nya adalah di titik koordinat 10. Ini. Kemudian kita buat untuk ukurannya. Objeknya di sini add, sumbu X-nya adalah berarti min ya. Sumbu X-nya adalah min 1, add min 1, koma, panjang untuk tingginya di sini adalah 30 unit ya. 30 unit berarti 30. Seperti ini. Ya. Kalau sudah, kita enter. Ini. Nah, dasar bangunan ini udah selesai nih. Kita buat dasarnya di sini untuk temboknya udah selesai. Jadi yang kotak kecil 4 di sini ini adalah bagian dari cor bangunannya. Selalu bertemu antara ketika kita membuat bangunan tembok itu bentuknya pakai seperti ini ya, pakai rectangle. Nah, ini adalah sebagai cor-corannya seperti itu. Nah, ketika kita sudah di sini ya, untuk objek yang di sini kita sudah membuat temboknya. Sekarang kita akan membuat pada bagian kusen ya, pada bagian kusen, yaitu tampilan seperti ini ya. Ini kusennya di sini. Nah, ini kusennya. Ada 2 kusen yang kita gunakan, sebelah kiri dan kanan. Jadi kalau warung itu biasanya untuk pintunya itu ada 2 ya, ada 2 biasanya seperti itu. Untuk warung yang sederhana biasanya pintunya ada 2, posisinya sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi kalau misalkan ukurannya terlalu kecil biasanya ya tetap 1 pintu. Tapi biasanya kalaupun 1 pintu itu biasanya bentuknya
lebar ya, bentuknya lebar, jadi bisa bisa dimasuki 2 orang langsung seperti itu yang berbarengan. Tapi kalau untuk yang model seperti ini, yang 2 pintu seperti ini ya berarti bisa dimasuki 1 orang ketika masuk gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita buat untuk ukurannya di sini. Nah, di sini untuk kusennya, ya untuk kusennya adalah bagiannya ini. Ya, ini kusennya. Di sini kusennya untuk panjangnya ya. Panjangnya di sini adalah 0,5 desimeter. Ya, 0,5 desimeter. Kemudian untuk daun pintunya di sini adalah 0,3 desimeter. Pintunya, lebar daun pintunya di sini. Lebar daun pintunya di sini adalah 8 ya, 8 desimeter. Kalau dijadikan senti berarti ukurannya 80 cm. Kalau untuk lebar pintu jadikan ukuran cm ya, di sini berarti 3 cm. Nah, untuk kusennya berarti 5 cm untuk panjangnya di sini. Untuk lebarnya kusennya mengikuti dari temboknya di sini, karena temboknya adalah 10 cm ya, berarti di sini 10 cm. Ya, jadi kita membuat ukurannya menggunakan skala perbandingan ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan desimeter, ya ukurannya seperti itu. Kalau misalkan kita menggunakan ukurannya 5 meter, ukurannya meter, berarti ya di sini nanti bukan 8 ya, bukan 8 desi ya, berarti 0,8 ya, 0,8 seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan ukuran yang desimeter. Baik, kita lanjut. Di sini ini objeknya. Ya, di sini kita akan membuat pada bagian sini dulu ya. Untuk kusennya yang sebelah kiri ya, sebelah kiri di sini kita buat. Kita ketikkan perintahnya. Ya, kita ketikkan perintahnya. Rek. Nah, setelah kita membuat, kita tentukan titik koordinatnya ya, titik koordinatnya kalau tadi dimulai dari titik koordinat 10 ya, 10,10 berarti kalau di sini berarti 11 ya, 11 berarti kita mulai titik koordinatnya di titik koordinat 11 11,10 untuk Y nya 10 ya, seperti itu. Enter ya, di sini ya 11,10 ya, bawah ini ya, bawah di sini ya. Selanjutnya untuk panjangnya tadi, untuk panjang kusennya adalah 0,5 desimeter ya, 0,5 desimeter atau 5 cm seperti itu ya. Karena di sini di AutoCAD saya gunakan skala perbandingannya, berarti add 0,5 ya, 0,5,1. Nilai Z-nya adalah 1 ya, nilai Z-nya adalah 1. 0,5. Kalau desimal menggunakan titik ya, kalau desimal menggunakan titik. 0,1 itu adalah nilai dari sumbu Y-nya ya, sumbu Y-nya mengikuti dari lebar temboknya ya. Untuk lebar temboknya tadi adalah 1. Enter ya. Ini udah selesai, udah jadi untuk kusennya. Selanjutnya kita buat untuk daun pintunya ya. Daun pintunya di sini rek ya, rek, enter. Kemudian untuk daun pintunya berarti titik koordinatnya posisinya tadi kalau di sini 0,5 desimeter ya, berarti
dari 10 ke 0 di sini ya. Berarti ukurannya adalah menjadi 11 ya. Sini jadi 11. 11 titik 5 koma ya, koma berapa ini, komanya 11 ya. 11.5 ini ada kok bisa seperti ini ya. Kita lihat waktu kita membuat titik koordinat di sini kan 10 ya, untuk x nya 10. Kemudian dilanjutkan di sini ada bangunan yang tegak lurus ini, ukurannya adalah 1 ya, 1 unit. Kemudian untuk kosennya ini ukurannya tadi adalah 5, 0.5 ya, setengah desimeter ya, ukuran setengah desimeter. Berarti dari 10 ditambah 1 unit ditambah 0,5 unit, berarti ukurannya adalah 11,5 unit. Nah, untuk sumbu Z-nya nilainya 11. 11 dari mana? 11 dari waktu kita membuat di sini titik koordinat awalnya adalah 10. Kemudian ukuran dari di sini dia naik 1 unit ya, naik 1 unit, berarti nilainya adalah 11. Nah, nilainya 11. Sambil dicatat ya, ketika saya menerangkan ya. Enter. Ya, sudah di sini sudah. Kemudian kita gunakan sekarang untuk lebarnya ya, lebarnya di sini add kita gunakan adalah untuk lebarnya sumbu x-nya adalah tadi 3 cm ya, 3 cm atau 0,3 desimeter. Ya, di sini kita gunakan 0.3 ya, 0.3 desimeter, koma lebarnya berapa di sini? Nah, lebarnya di sini tingginya ya, untuk tingginya di sini adalah 8 unit ya, atau 8 desimeter di sini. Kalau sudah, kita enter. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk kosen yang kedua di sebelah sini ya, ukurannya karena di sini jaraknya adalah tadi buat kita untuk lebar daun pintunya di sini adalah 8 desimeter ya, berarti di sini kita jaraknya untuk membuat patokannya juga jarak antara daun pintu ya sini sampai sini, nanti sama kosennya itu adalah 8 desimeter atau 8 unit ya. Maka di sini kita ketikkan perintahnya dulu rect ya, rect. Kemudian titik koordinatnya adalah di titik koordinat 19 ya, 19,8 terus sumbu Z-nya adalah di 10 ya. Kenapa bisa 19,8 ya, 19,8 untuk sumbu X-nya? Kita lihat di sini tadi kita membuatnya dimulai dari titik koordinat 10 ya. Kemudian geser ke sini ya, geser ke untuk pembuatan kosen ini adalah 0.5 ya, 0.5 desimeter. Berarti nilainya sudah jadi sini ya, dari 10 tambah 11 tambah 1 11, kemudian ditambah di sini adalah 0.5, berarti ukurannya sudah 11,5 ya, 11,5 ditambah 3 desimeter ya, berarti ukurannya menjadi 11,8 ya, 11,8. Kemudian
Setelah itu panjangnya nanti di sini ya 8 unit ya, 8 unit. Berarti dari 11,8 ya, di situ kita tambahkan ukuran untuk 8 unitnya ya, 8 unitnya di situ ya. Berarti ketemunya 19,8. Kita enter ya, kita enter. Kemudian panjangnya di sini adalah 0,5,1 ya, 0,1. Satunya adalah nilai dari sumbu J, 0,5 adalah nilai dari sumbu X nya. Enter seperti ini. Nah, ini udah selesai seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah benar ya, ukurannya benar ya. Ya, ukurannya benar. Kemudian kalau sudah kita buat ini ya, kita buat untuk artnya atau garis bujurnya. Kemarin dari menu mana, draw ya, draw, art, start, center, end sini. Kemudian kita pilih ini dulu ya, klik ini ya, tas ya. Oke, seperti ini. Jadi udah. Untuk daun pintunya yang untuk daun pintu atau pintunya untuk kusen di sini sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang kita buat untuk kusen yang kedua ya. Jadi untuk pintu yang kedua di sini. Nah, di sini ya, kita membuatnya adalah di bagian sini. Baik, kita ketikkan perintah rect, enter. Nah, di sini panjangnya berarti kalau waktu kita membuat tadi titik koordinatnya selalu kita ingat-ingat titik koordinatnya ya. Membuat titik koordinat itu awalnya kita di mana? Yaitu di 10,10. 10 nilai dari X, 10 yang kedua dari sumbu J-nya. Nah, berarti kalau 10 panjangnya di sini adalah 5 meter ya, 5 meter. Maka di sini koordinat di sini adalah di koordinat 60 ya, 60 di sini ya, di koordinat 60 ya, pojok pol ini di koordinat 60. Nah, sekarang kita membuat kosennya di sini ya, buat kosennya di sini berarti dari 60 dikurangi 10 dari 60 desimeter ya, 60 desimeter. Nanti di sini dikurangi ya, dikurangi untuk 1 desimeternya ya. Berarti 59 ya di sini ya. 59. Kita ketikkan perintahnya tadi rect udah. Sekarang titik koordinatnya di titik koordinat 59,10 ya, 59,10 titik koordinat. Jadi kita nanti membuatnya di bagian sini, membuat objeknya dari titik koordinat sini, memulainya. Enter ya. Di sini dari 60 ya, 60 unit dikurangi 1 ya, dikurangi 1 desimeter atau dikurangi 10 cm ya, seperti itu. Nah, kemudian ini sudah ya, titik koordinatnya kita di sini ya, titik koordinatnya kita di sini, memulai objeknya. Berarti kalau kita sudah menentukan titik koordinatnya di situ, berarti add, kita menggunakan perintah absolute, metode absolute ya. Mainnya berapa? Mainnya nilai main ya, karena di sini kita objeknya akan terbentuk untuk sumbu X-nya ke arah kiri ya. Main 0,5 ya, untuk panjangnya adalah 5. Tingginya berapa? Tingginya tadi adalah 1 ya. Untuk sumbu J-nya yaitu nilainya 1. Ini udah terbentuk di sini ya. Ini yang saya seleksi. Nah, ini ukurannya adalah yang kita pilih barusan untuk pembuatannya. Kemudian ini kusen yang pertama
Sekarang kita buat kosen yang kedua, yang sebelah sini ya, bagian sebelah sini. Ukurannya berarti di titik koordinat berapa? Nah, kita membuat ininya aja dulu ya. Daun pintunya dulu aja ya. Kita ketikkan perintah rect ya, rect, kemudian tentukan titik koordinat. Jadi yang akan kita buat titik koordinatnya adalah di sini, bagian sini ya. Ini adalah titik koordinatnya. Titik koordinatnya berarti di situ adalah 58,5 ya, benar ya, 58,5 ya, 58,5. Correct. Titik koordinatnya di titik koordinat 58 titik 5 koma 11 ya, koma 11. Oh, perintahnya udah belum sih? Oh, coba saya ulangi ya. Right. Titik koordinatnya 58,5. Kemudian Y-nya nilainya tadi 11 ya. Seperti ini. Oh, ya, udah benar ya di sini ya. Kemudian tingginya add. Tingginya berarti di sini adalah berapa ini? 0 min 0,3,8 ya, 0,8. Karena ke arah kiri ya, karena ke arah kiri berarti min 0,3,8. 8-nya 8 unit di sini atau desimeter. Kemudian sekarang kita membuat untuk kotak yang kosennya di sini, yang kedua di sini. Kita ketikkan perintahnya right, enter, kemudian ukurannya adalah di sini berarti kalau tadi 58,5, berarti kalau di sini dikurangi dia akan berada di koordinat 50 ya, berarti ya 50,5 ya. Tadi kan 58,5 ya. Kemudian komanya Z-nya di sini nilainya adalah di 10. Ya, kita titik koordinatnya nanti di sini memulainya. Ya. Koordinat di sini. Kemudian add nilainya adalah min 0,5, Y-nya adalah 1. Seperti ini. Ya. Kemudian sekarang kita buat untuk artnya ya, kita buat artnya di sini ke arah kiri di sini. Kita lewat menu draw lagi, art. Kita pilihnya di sini center ya, dari center start end ya. Kita mulai dari sini. Baik. Nah, di sini. Nah, udah selesai. Jadi kita sudah membuat 2 pintu di sini. Ya, kita sudah membuat 2 pintu. Tetapi di sini ini harusnya garis yang ada di sini hilang ya. Nah, ini kita potong saja nanti di sini garisnya, karena di sini objek yang panjang di sini, ini temboknya ini adalah tadi waktu kita membuat ini menggunakan perintah rect ya. Jadi nanti di sini kita potong saja. Caranya nanti kita menggunakan perintah seperti ini, menggunakan fungsi trim ya, menggunakan fungsi trim. Caranya kita potong yang ini dulu ya, potong bagian ini, kemudian sama bagian sini, bawah sini ya. Ya, kita klik di sini menu trim, tool trim ya, trim atau ketikan perintah trim juga nggak apa-apa. Trim, kalau sudah kita klik
objek ya, klik objek dulu, objek yang digunakan sebagai pembatas ya, klik yang digunakan objek yang digunakan sebagai pembatas atau garis pembatasnya adalah ini kotak yang pertama ya, kotak pertama ini pembatas. Kotak yang kedua ini kita gunakan yang ini, yang daun pintunya ya. Pada daun pintunya ini kita klik ya, ini pembatas, karena yang akan kita hapus adalah pada bagian ini, garis yang di sini ini akan kita hapus. Nah, kalau sudah kita gunakan garis pembatas di sini, kita enter dulu, enter. Nah, kalau udah kita enter, ini kita klik ya, kita klik, nanti akan terhapus. Nah, setelah itu kita gunakan yang kedua di sini ya, yang kedua di sini kita gunakan trim lagi, karena di sini bukan satu bagian ya. Kita gunakan yang ini sekarang, pembatasnya sama ini untuk kusen ini ya. Kalau sudah kita enter, nah, kemudian garis ini kita klik, maka dia akan terpotong. Udah selesai kusennya yang pertama. Kemudian yang kedua di sini kita potong. Nah, ini perhatikan cara pemotongannya. Klik tool trimnya dulu. Kalau sudah, klik daun pintunya di sini yang kita hapus dari sini. Pembatasnya dulu, pembatas garis di sini sampai di sini. Udah kita pilih di sini dua pembatas garisnya. Kemudian enter. Klik objek yang akan dipotong. Udah selesai, tekan escape. Kemudian yang kedua ini kita hapus, klik play, kita pilih, enter, kemudian hapus, ini dipotong ya. Selesai. Misalkan di sini akan kita berikan ukuran untuk jendelanya. Jadi kalau untuk jendela itu di AutoCAD disimbolkan hanya berupa garis tengah saja ya, berupa garis tengah, jadi bagian di tembok itu nanti ada garis tengah yang membentangnya ya, kayak memotong seperti itu. Caranya seperti ini dulu, kita buat ini dulu, perintah dulu, rek enter. Kemudian saya membuat kotak yang berada di tengah-tengah di sini. Kalau di sini panjangnya adalah 50 unit ya, 50 unit atau 5 meter. Kemudian kita tentukan koordinatnya berarti mulainya tadi 10 ya. 10 berarti 30. X-nya 30, Y-nya adalah 10. Nah, di sini nah, saya membuat untuk jendelanya hanya ukurannya hanya 1 meter aja, atau ukurannya 10 desimeter atau 10 unit. Berarti di sini add untuk X-nya adalah 10, Y-nya adalah 1 ya, Y-nya adalah 1 ya, seperti ini. Jadi bagian ini yang saya klik ini adalah bagian untuk jendela, untuk objek jendela. Selanjutnya kita akan gunakan objek snap di sini ya, objek snap. Saya masukkan di sini ya, saya gunakan perintahnya di sini. Saya klik snap to midpoint ya, saya gunakan fungsi snap to midpoint. Kalau udah klik tool length ya, nanti posisinya nanti dia akan memilih ya. Nah, saya klik lagi, coba saya zoom ya. Soalnya
Jadi posisinya dia akan selalu mencari di titik tengahnya langsung. Misalkan ini saya taruh di bagian sini, di garis yang vertikal di sini, dia langsung mengacu di pusat tengah-tengahnya. Kalau misalkan yang di horizontal, dia langsung berada di, kalau pas di tengah ada muncul bentuk segitiganya di sini. Ya, jadi di sini saya klik, kemudian garis yang vertikalnya ini saya klik. Ya, kalau udah tekan escape. Jadi ini posisinya udah di tengah ya, posisinya di tengah. Jadi ini simbol untuk jendela. Ya, simbol untuk jendela. Dalam arti ini adalah semacam seperti kacanya ya gitu, seperti kaca. Jadi nanti kalau misalkan di samping kiri di sini ada jendela, ya dikasih jendela di sini ya, seperti itu.